Oke, Mas Bro dan Mbak Bro, kita hari ini akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Dalam turunan fungsi aljabar ini banyak hal yang kita akan pelajari, baik turunan fungsi aljabar itu sendiri, kemudian tentang gradien, kemudian fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum minimum, dan sebagainya. Banyak sekali. Tapi nggak usah khawatir, kita akan pelan-pelan aja belajar. Kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar dulu. Turunan fungsi aljabar ini biasanya disimbolkan oleh f aksen x. Jadi f aksen x bisa y aksen, bisa dy per dx atau df per dx. Nah, turunan fungsi aljabar sendiri didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, mungkin kalau kalian melihat seperti ini, kalian sungguh sulit gitu kan untuk mengerti. Sebaiknya kita akan aplikasikan dalam contohnya. Contoh, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2. Maka turunannya atau f aksen x didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Kita masukkan yang kerja ke situ untuk fx-nya, jadi limit h mendekati 0, fx plus h, jadi x plus h ini masuk ke x. Jadi 3 kali x plus h pangkat 2 min 3x kuadrat per h. Berarti ini sama dengan limit h mendekati 0 dari, ini kita kuadratkan, jadi 3 kali x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min 3x kuadrat per h. Nah, ini tiganya kita kalikan sehingga menjadi limit h mendekati 0 dari 3x kuadrat plus 6hx plus h kuadrat min 3x kuadrat per h. Nah, sama dengan, karena 3x kuadrat min 3x kuadrat 0, sehingga menjadi limit h mendekati 0 dari 6hx plus h kuadrat per h. Nah, yang atas kan bisa kita faktorkan. Faktornya adalah h kali 6x plus h dibagi h. Nah, h bagi h dapat bisa kita coret, nolnya kita masukin sehingga menjadi 6x. Itu saja, jadi sangat mudah. Tetapi apakah semuanya harus kita kerjakan seperti ini? Nggak usah khawatir. Jadi ada rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus-rumus turunan. Untuk yang pertama, jika fx sama dengan ax pangkat n, jadi jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n kali x pangkat n min 1. Sebagai contoh, fx sama dengan 2x pangkat 6, maka turunannya kita lihat di sini bahwa a-nya adalah 2, n-nya 6. Jadi an, jadi bisa 6 kali 2 atau na juga boleh, x pangkat 6 kurangi 1 atau sama dengan 12x pangkat 5. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan a, maka turunannya sama dengan 0. Contohnya, misalnya fx sama dengan 112, maka turunannya pasti sama dengan 0. Atau misalnya fx sama dengan 5, maka turunannya pasti juga sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang ketiga, jika fx sama dengan kx, maka turunannya sama dengan k. Contoh, jika fx sama dengan 13x, maka turunannya ini sama dengan 13, dan selanjutnya. Oke, sebagai contoh, untuk lebih memahami lagi tentang contoh di atas, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4 per x. Nah,
kalau fx sama dengan 4 per x, ini bentuknya belum menjadi fx sama dengan ax pangkat n. Maka perlu kita ubah dulu, belum bisa kita turunkan memakai rumus yang tadi, atau yang pakai rumus f absen x sama dengan n kali a x pangkat n-1. Ini belum bisa kita pakai itu. Maka kita rubah dulu bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Ini menjadi fx sama dengan 4 kali x pangkat min 1. Nah, bentuknya ini sudah menjadi bentuk seperti ini. Maka baru bisa kita turunkan. Jadi turunannya sama dengan min 1 kali 4 x pangkat min 1 kurangi 1. Atau di sini menjadi min 4 x pangkat min 2. Supaya pangkat x-nya menjadi pangkat positif, menjadi min 4 dibagi x pangkat 2. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x akar x. Jadi fx sama dengan x akar x. Tentunya ini belum membentuk seperti ini ax pangkat n, maka kita rubah dulu. Kita rubah, ini adalah x pangkat 1 kali x pangkat setengah, atau berarti kalau ini bilangan pokoknya udah sama, tinggal pangkatnya kita jumlah menjadi x pangkat 1 setengah atau sama dengan x pangkat 3 per 2. Nah, baru bisa kita turunkan karena bentuknya sudah menjadi bentuk seperti ini. Sehingga turunannya itu sama dengan 3 per 2 kali x pangkat 3 per 2 kurangi 1, atau sama dengan 3 per 2 x pangkat setengah, atau bisa kita tulis 3 per 2 akar x. Oke, mudah, sangat mudah, terlebih kalau Anda sering latihan soal. Nah, ada beberapa rumus tambahan untuk turunan fungsi aljabar. Jika fx itu adalah jumlah dari beberapa suku dari fungsi aljabar, maka turunannya adalah turunan itu sendiri tambah turunannya. Jadi kalau misalnya fx sama dengan u tambah v, maka turunannya adalah u aksen tambah v aksen. Kalau fx sama dengan u min v, maka turunannya adalah u aksen min v aksen. Sebagai contoh seperti ini. Kalau y sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus setengah x plus 4, maka turunannya bisa kita tulis menjadi dy per dx, ini bisa, ini sama dengan, langsung kita lakukan langkah seperti ini tadi. Kalau misalnya fx sama dengan ax pangkat n, kita gunakan rumus turunannya adalah n kali ax pangkat n min 1. Sehingga dy per dx, yang ini, turunan yang ini adalah 3 kali 2 x pangkat 3 kurangi 1 min turunan yang ini adalah 2 kali x pangkat 2 min 1. Turunan setengah x kita tahu ini adalah setengah. Turunan 4, 0. Nggak usah kita tulis saja kalau tambah 0. Toh bilangannya adalah tetap. Sehingga menjadi 6x kuadrat min 2x tambah setengah. Cukup mudah bukan? Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, gimana kalau bentuk seperti ini? Nah, ini bisa kita kalikan dulu supaya bentuknya bisa menjadi penjumlahan. Jadi ini fx sama dengan ini kali ini menjadi 10x kuadrat plus 8x plus 15x tambah 12, atau ini menjadi 10x kuadrat plus 23x tambah 12, sehingga turunannya menjadi 20 karena 2 kali 10, x pangkat 2 kurangi 1, yaitu 1, plus 23. Selesai. Cukup mudah bukan? Karena turunan 12 kan 0, gitu kan? Nggak usah kita tulis. Contoh selanjutnya. Fx sama dengan 1 per x kuadrat min 3 per x. Nah, bentuknya harus kita rubah dulu kayak tadi. Ini menjadi fx sama dengan x pangkat min 2 min 3 x pangkat min 1. Sehingga langsung bisa kita turunkan. Turunannya adalah min 2 x pangkat min 3
Nah, ini karena min 1 kali min 3 menjadi plus, jadi plus 3x pangkat min 1 min 1. Atau bisa langsung min 2, boleh. Atau ini min 2x pangkat min 3, tambah 3x pangkat min 2. Atau kalau kita tulis supaya pangkatnya positif menjadi min 2 per x pangkat 3 plus 3 per x kuadrat. Cukup mudah, bukan? Silakan Anda berlatih. Pasti kalau berlatih kemampuan Anda semakin meningkat. Selamat belajar, matematika sangat mudah asal kalian mau untuk berlatih. Selamat ketemu dengan video pembelajaran selanjutnya.